kalau masyarakat sekarang semakin kritis terhadap pemerintah. Setiap kebijakan yang dibuat pasti langsung dinilai oleh publik melalui media sosial, mulai dari Instagram, X, TikTok. Hal ini menunjukkan bahwa saat ini masyarakat tidak hanya menuntut pemerintah bekerja, tetapi juga menginginkan pemerintah yang jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Nah, konsep inilah yang dikenal sebagai good governance atau pemerintahan yang baik. Melalui video ini, saya akan membahas bagaimana komunikasi politik berperan dalam menciptakan good governance dengan studi kasus Gubernur Maluku Utara, Sherly Djuanda. Menurut United Nations Development Program atau UNDP, good governance adalah penyelenggaraan pemerintah yang mengutamakan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, serta penegakan hukum. Artinya, pemerintah tidak hanya menjalankan program, tetapi juga harus terbuka pada masyarakat sehingga setiap kebijakan dapat dipertanggungjawabkan. Good governance memiliki beberapa prinsip utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas dan efisiensi, penegakan hukum, responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, semakin baik prinsip-prinsip tersebut diterapkan, maka semakin tinggi pula kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Namun, bagaimana kondisi good governance di Indonesia? Sayangnya, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Berdasarkan Corruption Perception Index yang diterbitkan oleh Transparansi Internasional, Indonesia masih memperoleh skor 34 dari 100, yang menunjukkan persepsi terhadap korupsi di sektor publik masih cukup tinggi. Selain itu, Transparansi Internasional juga mencatat bahwa sekitar 92% masyarakat Indonesia menganggap korupsi sebagai masalah besar yang masih dihadapi di negara ini. Udah pasti dong. Data tersebut menunjukkan bahwa penerapan good governance di Indonesia masih perlu diperbaiki, terutama aspek transparansi dan akuntabilitasnya. Salah satu daerah yang pernah menjadi sorotan adalah Provinsi Maluku Utara. Sebelum kepemimpinan saat ini, Maluku Utara pernah menghadapi krisis loh, yaitu krisis kepercayaan publik, setelah mantan gubernurnya tersandung kasus korupsi. Ups. Kondisi tersebut membuat masyarakat berharap hadirnya kepemimpinan yang lebih transparan dan mampu mengembalikan kepercayaan publik pastinya. Nah, pada Pilkada 2024, Ibu Sherly Djuanda terpilih menjadi Gubernur Maluku Utara dan resmi menjabat sejak 20 Februari tahun 2025. Ia juga menjadi gubernur pertama perempuan di Provinsi Maluku Utara loh, keren banget gak sih? Nah, sejak menjabat, salah satu hal yang cukup menonjol adalah cara Sherly Djuanda membangun komunikasi dengan para masyarakatnya. Ia aktif memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan lainnya untuk menyampaikan berbagai kegiatan pemerintahan mulai dari kunjungan kerja, pembangunan daerah, pelayanan masyarakat hingga laporan kegiatan sehari-hari sebagai gubernur. Nah, melalui komunikasi yang lebih terbuka tersebut, masyarakat dapat mengetahui secara langsung apa saja sih yang sedang dikerjakan oleh beliau atau pemerintah daerah yang lainnya yang ada di Maluku Utara ini. Nah, dalam ilmu komunikasi politik, keterbukaan informasi seperti ini merupakan salah satu bentuk komunikasi publik yang dapat meningkatkan transparansi pemerintah. Dan juga, berdasarkan survei indikator politik Indonesia, tingkat kepuasan masyarakat kinerja Provinsi Maluku Utara di bawah kepemimpinannya Sherly Djuanda dan juga Sabin Saheh mencapai 85,1%. Nah, angka ini menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam survei tersebut menilai kinerja pemerintah daerah secara positif. Good governance tetap harus dinilai secara berkelanjutan melalui transparansi, akuntabilitas, pelayanan publik, serta pengawasan masyarakat, seperti yang aku bilang tadi ya. Berdasarkan pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa good governance merupakan fondasi utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih. Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam pemberantasan korupsi dan peningkatan transparansi. Studi kasus Gubernur Maluku Utara, Ibu Sherly Djuanda, menunjukkan bagaimana komunikasi politik melalui keterbukaan informasi dan pemanfaatan media sosial dapat menjadi salah satu upaya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Meskipun begitu, keberhasilan good governance tidak dapat diukur hanya dari popularitas seorang pemimpin ya, melainkan harus dibuktikan melalui tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Karena pada akhirnya komunikasi politik yang baik bukan sekedar penyampaian kebijakan, tapi juga membangun kepercayaan publik yang menjadi dasar lahirnya pemerintahan yang bersih.